Oke semuanya, halo, aku di sini akan sedikit menjelaskan mengenai program desain, mengenai periodisasi, dan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Oke, so saat dulu kita belajar mengenai periodisasi melalui Tudor Bompa, kita belajarnya mengenai specific adaptation imposed demand atau SIDE, yang itu terjadi dengan cara kita berlatih, terjadi fatigue, lalu kita recovery, dan terjadi superkompensasi ketika kita akan memulai latihan lagi di sini dan terjadi adaptasi, terjadi improvement. Jika misalnya trainingnya terlalu berat ataupun recovery-nya kurang baik, akan terjadi decline dan akan menurun tangganya. Nah, hal ini juga sama dengan SRA curve atau stimulus recovery adaptation. So, sama saja, yaitu ketika kita mulai berlatih, terjadi ada stimulus, lalu terjadi recovery dan adaptasi, mulai latihan lagi, ada stimulus, turun, recovery lagi, lama-lama naik seperti tangga gitu. Jadi kedua hal ini sama. Itu yang kita pelajari baik dari Tudor Bompa, periodisasi, maupun dari SRR curve, yaitu stimulus recovery adaptation curve. Nah, sebenarnya itu sebenarnya sama kayak di dunia psikologi yang disebut juga dengan allostasis dan homeostasis. Kenapa? Karena ketika kita menerima stresor, baik itu bentuknya latihan, beban pada sistem fisiologis tubuh kita yaitu otot, sendi, maupun neurologis psikologis seperti daya tahan kita secara psikologis, juga kardio kita, itu akan terjadi adaptasi. Sama persis tangganya seperti ini. Ketika kita berikan stresor, latihan, stresnya naik, lalu ketika kita istirahat, turun, lalu kita kasih stresor lagi yang lebih tinggi, turun, lalu lama-lama terjadi set point yang lebih tinggi karena kita sudah mulai terbiasa dengan stresor yang lebih tinggi. Makanya itu sama aja dengan pembentukan otot. Gitu. Jadi ketiga hal ini membicarakan hal yang sama, yaitu proses adaptasi tubuh menerima stresor. Gitu. Nah, stresor itu harus progresif, karena tujuan kita dalam berlatih adalah supaya terjadi adaptasi yang meningkat, sehingga kita lebih berdaya dan lebih kuat. Gitu. Oke, dalam Conscious Competence Learning Model ini, kita belajar mengenai juga bagaimana seseorang klien memulai suatu fase. Dalam konteks ini adalah seorang general population yang masih baru latihan. Mereka ada di fase unconscious incompetence. Artinya mereka harus belajar gerakannya dahulu secara perlahan-lahan dan secara bertahap dengan aman dan nyaman bagi mereka. Sedangkan kalau misalnya kita melatih atlet atau yang sudah berpengalaman, mungkin mereka ada di posisi yang kuning atau orange ini, conscious competence atau unconscious competence atau bahkan mastery. Tapi bukan berarti mereka memulainya dari set point yang lebih tinggi dari fase, tapi berhubungan dengan berapa lama mereka akan melakukan panjang latihan itu untuk performa mereka. Jadi fase itu juga tergantung dalam kapan mereka akan melakukan performa mereka, gitu. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau kita lihat berikutnya, jika kita membicarakan mengenai berapa lama tiap fase, itu tergantung tiap individu. Jadi kita bicarakan Genpop, mungkin fase satunya bisa 6 minggu, 8 minggu, 12 minggu, atau mungkin bisa lebih panjang tergantung kemampuan daya tangkapnya dalam melakukan suatu gerakan. Ketika dia sudah mulai fasih dalam melakukan gerakan tersebut, kita bisa mungkin lanjut ke fase 2 di mana kita bisa lebih spesifik lagi memberikan intensitas yang lebih tinggi baik dari segi strength maupun endurance. Dan fase itu akan berjalan mungkin juga bisa selama 6 minggu, 8 minggu, 12 minggu. Tujuannya untuk meningkatkan hal-hal spesifik yang dibutuhkan atau diinginkan, baik strength maupun endurance. Kita belajar masing-masing terminologi ini dulu. Gitu.
volume artinya kita menghitungnya dari sisi reps dan sets. Lalu intensitas kita melihatnya dari RPE atau RIR, seberapa sulit gerakannya, seberapa berat rasanya, gitu. Lalu karena memang masih di awal, kita belajarnya secara teknis, neurologis, motor kontrol. Nah, kenapa volumenya di sini tinggi? Jadi mungkin hypertrophy volume atau mungkin strength endurance volume gitu. Karena kita masih belajar di teknik ini posisinya. Jadi intensitasnya juga nggak tinggi, mungkin RPI-nya 5, 6, 7 untuk belajar dulu tekniknya seperti apa gerakannya. Gitu. Lalu ketika fase 1 itu sudah selesai dan sudah mulai terbiasa dengan gerakannya, kita bisa tingkatkan intensitasnya. Baik itu bebannya, tapi yang paling penting adalah paham bahwa intensitasnya dinaikkan dengan tingkat rasa sulitnya semakin meningkat, yaitu RPI-nya. Bisa 8, 9, begitu. Tujuannya apa sih? Terjadinya adaptasi. Volumenya dikurangin karena ketika intensitasnya tambah tinggi, baiknya volumenya, jumlahnya dikurangi karena supaya tidak terjadi fatigue yang berlebihan. Gitu. Karena tekniknya sudah semakin baik, kita bisa tingkatkan intensitasnya di sini di fase 2. Jadi misalnya tadinya di sini kita masih RPI 5, 6, 7 dengan volume mungkin sekitar 10 sampai 20 bahkan. Ketika semakin turun volumenya, 20 jadi 15, jadi 12. Lama-lama ketika sudah di fase 2 ini, intensitasnya menjadi 7, 8, 9, volumenya jadi misalnya sekitar 5 sampai 10 misalnya. Sebagai gambaran saja. Karena tekniknya sudah semakin baik, semakin aman untuk melakukan intensitas tinggi, volumenya diturunin, tapi bebannya atau intensitasnya, tingkat kesulitannya ditingkatkan. Nah, ketika sudah mau peaking, artinya volumenya semakin rendah, baik itu di volume, kalau misalnya untuk powerlifting competition di volume 1 sampai 3 atau sampai 5, maupun jika untuk Gen Pop masih bisa untuk di volume misalnya 3, 5, 8 untuk melatih intensitas strength yang cukup tinggi dengan volume yang rendah karena tekniknya sudah semakin baik. Itulah picking. Lalu ketika sudah capek banget di sini, kita deload. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada model dari OPEX Fitness saya ambil, tapi sebenarnya sudah dipakai oleh hampir semua strength and conditioning coaches, yaitu model penamaan dari fase. Jadi ini adalah fase 1 dan fase 2. Fase 1 adalah accumulation, fase 2 adalah intensification. Kita lihat yang atas saja yang buat Gen Pop ya. Jadi kalau kita melihat di fase 1, seperti yang tadi kita bahas, volumenya tinggi, intensitasnya rendah. Kenapa? Karena masih belajar skillnya, gerakannya seperti apa sih, masih meraba-raba nih, gerakannya yang baik seperti apa, yang aman seperti apa. Lalu, dilatih juga dengan tempo yang lebih pelan. Jadi misalnya temponya turunnya lebih pelan, dorongnya sedikit lebih pelan. Jadi kita belajar step by step. Gitu. Karena memang masih proses belajar motor kontrol dan secara neurologisnya. Selain itu juga melatih balance-nya karena dengan ditambahnya beban dia harus menjaga struktur tubuhnya supaya bisa menahan beban tersebut. Gitu. Nah, karena kita masih awal di fase awal, mungkin aerobiknya sedikit saja. Atau misalnya kita gabungkan beberapa gerakan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan aerobiknya. Atau kita berikan sesi aerobik yang mudah dimengerti atau tidak perlu berpikir seperti treadmill, air bike, slam ball untuk menambahkan kompetensi dalam aerobiknya. Gitu. Nah, setelah fase 1 ini dalam 6, 8, 12 minggu kita dan tekniknya sudah mulai membaik, kita bisa tingkatkan intensitasnya seperti yang tadi di grafik sebelumnya, volumenya diturunin, jadi RPI-nya bisa 7, 8, 9, volumenya diturunin,
menjadi yang tadinya mungkin 10 sampai 20 jadi 8 sampai 12 atau 5 sampai 12. Dan kalau memang diperlukan kita tambahkan juga aerobic work di sini. Jadi intensitas dari aerobic work-nya baik itu treadmill, slam ball, ataupun apapun yang melatih kemampuan aerobiknya, kita bisa tingkatkan juga intensitasnya gitu. Nah, kalau mau picking berarti di sini ada fase ketiga juga yang diperlukan jika memang kita ingin mencapai goal dalam sesuatu yang kita ingin menjadi peak begitu, baik itu dalam bentuk kompetisi ataupun goal pribadi gitu. Oke, semoga ini bisa menjelaskan mengenai periodisasi dan program desain. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Terima kasih.